Siapa mau ajaib katakan saya. Iya. Yuk pelan-pelan ya kita akan coba sharing ya tentang apa yang saya alami bahwa ternyata memberi itu adalah menerima gitu ya. Nah, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua? Gantian saya yang nyapa ini. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Saya mau lihat dulu ya peserta Zoom yang alhamdulillah luar biasa dahsyat. Ini dalam kondisi seperti apa ini? Waduh, kalau dahsyat itu senyumnya merekah. Bagaikan bunga sakura yang ada di belakang saya. Cie. Mana senyumnya Mas? Ya Allah, ada Bunda Hetty di Cikarang. Kemarin ketemu di NCC ya. Nah, kemudian ada Bu Dia dari Gresik, ada Bu Tuti Setiawati, ya, ada juga Bu Luciana. Masya Allah, rindu tak tertahankan. Minggu depan ketemu ya, Bu. Oke, ada Bu Kiki Yuniati dari Bandung. Allah Karim, ya Allah, senangnya ketemu di sini ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bu Hamdani, ya Allah. Luar biasa ada Bu Hamdani, ada Bu Sri Fatmawati. Masya Allah ya. Ya, banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini ya banyak manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita bisa menjadi ajaib ya. Siapa mau ajaib katakan saya. Iya, gitu ya. Ibu Somalianto. Oh iya, siap Bu ya. Gitu. Dari Kediri ya, Masya Allah. Ibu Iyah di Serang juga sudah standby. Baik, saya tidak akan banyak basa-basi atau memperlama waktu karena wajahnya ini udah wajah-wajah yang greget kepengen menerima uang merah banyak sekali. Cie. Amin. Amin, kok tahu sih Bu Dia? Iya, ini wajah-wajahnya ini bukan mata hijau ya. Katanya kalau suka duit itu matanya hijau. Bukan, ini matanya merah semua ya. Beli obat tetes kali di apotek ya. Mata merah, mata pengen uang merah dan uang biru, Bu. Oke, siap. Ya. Jadi, sahabat semua, yuk pelan-pelan ya kita akan coba sharing ya tentang apa yang saya alami bahwa ternyata memberi itu adalah menerima gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama saya sebelum masuk materi, saya mengucapkan salam hormat untuk gurunda kita semua dimanapun beliau berada hari ini ya kepada Ustadz Nasrullah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, semoga Allah senantiasa menambahkan banyak karunia kepada beliau agar tetap bisa memimpin umat dan terus berkarya bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kita di lingkungan JKRI ya, ada mudir atau pembina apa itu namanya Pondok Pesantren Khairul Rozikin ya, adalah beliau Ustadz Ali Murtado ya, yang beliau ini Masya Allah ya bekerja begitu tidak ringan untuk menggerakkan pondok pesantren ini dan juga yayasan ini agar terus bisa bertumbuh ya, berjihad untuk kepentingan Allah dan kami juga bahagia mengucapkan terima kasih buat semua tim YKRI. Ada Mas Khalid yang selalu setia memimpin program ini bersama kita semua. Yuk, saya thank you buat Mas Khalid. Terima kasih Mas Khalid. Ya. Nah, ada juga Mas Robi yang selalu setia mengingatkan wakaf. Bapak Ibu semua wakaf ya, Bapak Ibu semua wakaf ya, gitu. Nanti akan saya ceritain kenapa Mas Robi begitu gigih mengingatkan kita untuk berwakaf ya. Kemudian ada Mbak Ilda yang selalu setia ya mengadministrasi semua pemasukan wakaf agar terdata dengan baik karena harus disalurkan dengan teliti dan tepat kepada aspek-aspek atau sektor-sektor yang kita bangun ya gitu. Nah, kemudian juga ada siapa lagi ya? Ada Pak Bimo ya,
kepala sekolah SMP Pondok Pesantren Khairul Rozikin, yang dimana beliau ini memberikan waktunya juga untuk mensupport Yayasan Khairul Rozikin dalam pemodelan sistem alur yang sederhana tetapi mencapai hasil yang tidak sederhana. Masya Allah. Baik teman-teman, itu semua tim dari YKRI ya, dan juga ada Abah Agus Suhendar yang sampai hari ini ya beliau masih bisa mensplit waktunya untuk mensupport YKRI ini ya. Jadi sebelum saya materi dikenalin dulu nih ya. Ada Ustadz Nasrullah sebagai founder Magnet Rezeki dan pembina PKR Pondok Pesantren Khairul Rozikin. Ada Ustadz Ali nih sebagai direktur utama Pesantren Khairul Rozikin ya, pemimpin pondok pesantren. Kemudian di bawahnya ada saya sebagai direktur siswa ya. Kemudian ada Pak Asep sebagai direktur pembangunan ya. Kemudian ada Mas Khalid sebagai tim IT, desain dan juga publikasi ya, yang keren-keren flyernya itu semua Mas Khalid yang bikin ya. Tepuk tangan ya. Ya, kemudian ada tim wakaf yaitu Mas Robi, Mbak Ilda ya, dan beberapa teman yang lain. Nah, sampai di sini udah jelas nih gambarannya. Ya, kita tiap Selasa kumpul, tujuan utamanya adalah mengenal lebih dekat siapa itu YKRI. Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Mudah-mudahan lewat YKRI ini pada akhirnya pesantren-pesantren yang menjadi masa depan bangsa ini ya, pada akhir zaman tidak ada lagi yang bisa kita andalkan dan kita bisa uh, apa itu namanya bernaung di dalamnya kecuali pesantren, Bapak Ibu semua. Jadi pesantren itu adalah tujuan terakhir dalam kehidupan kita, di mana kita bisa berlindung di dalamnya ya, gitu ya. Ini banyak sekali yang menyerukan ini, sehingga dari sisi YKRI sendiri kami memiliki visi ya untuk memakmurkan pesantren, dan kami memiliki misi untuk melahirkan insya Allah biiznillah seizin Allah 100 pesantren di Indonesia. Allahu Akbar ya. Amin, amin. Doakan Bapak Ibu semua ya. Makanya sahabat YKRI, yuk kita sama-sama memiliki hati yang sama, visi yang sama, tujuan hidup yang sama. Kemana lagi kita mau dapat kemudahan hidup kalau kita tidak ya melakukan cara-cara Allah ya, gitu, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Salah satunya dengan mensupport pesantren ini adalah untuk Allah, gitu kan. Dikembalikan lagi kepada Allah dalam naungan pesantren. Jadi kalau mau ditolong Allah, maka kita support pesantren. Ya, kalau kita mau anak-anaknya qurrata ayun, anak-anaknya solih-soliha, kita support menjadi wali asuh. Ya gitu, karena biaya rehabilitasi terkena narkoba itu puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi kalau Anda menjadi wali asuh, ya, Anda menjadi wali asuh semampunya kita, karena Allah tidak melihat nominalnya. Allah melihat hati kita. Apakah kita tahu cara mendapatkan rezeki dari Allah untuk anak-anak kita, yaitu dengan menjadi wali asuh. Ya, jadi mungkin ada yang berkemampuan 100.000 rupiah. Masya Allah. Ya, prestasi anak ranking 1 dibayar dengan 100.000 rupiah tiap bulan. Waduh, ya, memang jalur langit ini kadang-kadang Masya Allah ya, gitu. Padahal yang lain harus bimbel sampai puluhan juta 1 tahun, ya gitu. Sebulan jutaan rupiah, lesnya privat segala macam untuk bisa lulus dengan nilai terbaik. Lah ini cuma menjadi wali asuh, ya. Ada yang 200.000 per bulan, ada yang 300.000 per bulan, ya. Teman-teman semua, apa yang saya sampaikan ini bagian dari materi yang akan saya sampaikan nanti, ya gitu. Ternyata memberi itu menerima, ya gitu. Ya, saya cerita sedikit pada saat tadi Mas Khalid menceritakan, menyampaikan bahwa kami dari tim Wanita Ajaib beberapa waktu lalu mengucapkan syukur kepada Allah, berkunjung kepada pesantren, ya, menyambung tali asih, tali silaturahim, yang menyatakan syukur kami kepada Allah dengan berbagi syukur kepada anak-anak santri, ya gitu. Masya Allah Bapak Ibu semua, kalau saya ditanya ya, Bu Diah anaknya bisa keterima kedokteran, itu lesnya apa? Bimbelnya apa?
Dengar-dengar kalau di satu universitas tertentu yang dijamin masuk universitas itu bayarnya 50 juta loh Bu Dia bimbelnya dalam 1 tahun gitu kan. Bu Dia anaknya bimbel apa gitu ya. Gitu. Bapak Ibu semua tidak mudah menyebutkan karena anak saya bimbel-bimbel biasa saja gitu ya. Gitu. Tetapi saya tahu dari ribuan, puluhan ribu, jutaan anak sekolah SMA yang lulus SMA mau ke perguruan tinggi itu jutaan yang diterima hitungan jari, ada yang 10, ada yang 25, ada yang maksimal 60 ya. Dan itu dari jutaan ribuan orang yang mendaftar. Sehingga kita harus menggunakan mengikro. Ikro bismillahirrahmanirrahim. Bacalah atas nama Tuhanmu, bacalah atas nama Allah, kondisi itu. Nggak mungkin kan satu orang anak saya yang kemampuannya juga tidak terlalu yang wow keren gitu kan. Maksudnya tidak terlalu yang luar biasa banget ya standar gitu ya. 10 besar gitu ya. Hitungan 10 besar gitu aja. Ini bersaing dengan jutaan orang, ribuan orang yang kompetensinya jauh di atas kita. Ya teman-teman semua. Coba cerita saya ini diikuti pelan-pelan karena ini akan membuka alur pola pikir kita ya, stop untuk memaksa diri mengalahkan sesama, berkompetisi mengalahkan sesama, berkarya dengan kekuatan pikiran dan juga tenaga kita dan keuangan kita ya untuk mendapatkan takdir terbaik. Berhenti untuk itu ya. Kenapa? Karena semuanya biiznillah gitu kan. Semuanya bismillah. Bahkan ini kemarin itu ada cerita beberapa anaknya rektornya universitas itu tidak keterima kedokteran di dalam universitas itu. Allahu Akbar ya. Ini anak rektor. Tidak bisa nembus kedokteran di universitas tempat orang tuanya menjabat sebagai rektor. Ya gitu. Masya Allah teman-teman semua. Nah, so apa Budia yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan yang terbaik? Semua kebaikan datangnya dari Allah. Maka ikhtiar terbaik harus menuju kepada Allah. Ya, maka saya Bapak Ibu semua sejak 2 tahun terakhir ini aktif semangat dalam mensiarkan wali asuh. Karena saya tahu, saya pribadi sangat mengandalkan Allah, memohon kepada Allah kebaikan buat anak saya. Ya, jadi ikhtiarnya bukan ikut bimbel apa lagi dek, apalagi dek, tanya dek, cari info dek, ya dibiayai sama mama, nggak begitu. Saya menyibukkan diri mengurusi pesantren, ngurusi anak-anak santri, Masya Allah, ya, bukan tanpa perjuangan. Tetapi perjuangan-perjuangan itu menjadi pelajaran bagi anak saya. Itu cara Allah mendidik anak-anak kami, ya, dengan proses-proses perjuangan yang harus mereka alami. Dan Masya Allah, ya, dengan kekuatan doa, dengan cara yang terbaik, yaitu kita berupaya di jalan Allah, ya, dengan menjadi wali asuh. Ya Allah, itu kita nggak sadar 4 orang tim kita yang sama-sama anaknya kelas 3 SMA, empat-empatnya keterima di perguruan tinggi negeri ya. Sebenarnya ada lebih dari 10 tim kami yang anaknya keterima ya, cuma kemarin yang bisa kesempatan untuk ke pesantren ada 4 gitu ya. Itu anaknya itu keterima semua di perguruan tinggi negeri dengan cara yang sangat ajaib. Bahkan salah satu anak anak tim kami itu datang tesnya aja terlambat gitu. Datang ke tempat lokasi tes UTBK itu terlambat. Harusnya dicoret itu, ya. Tetapi Masya Allah, keajaiban ini, ya, syafaatnya, pertolongan Allah melalui wali asuh. Ya Allah, keren banget teman-teman ya. Gitu perguruan tinggi negeri hanya dikonversi dengan menjadi wali asuh yang 1 bulannya mungkin seikhlasnya ya. Seikhlasnya semampunya 100.000 per bulan. Atas namakan nama anak Anda yang mana? 100.000 untuk anak Anda yang mana? Ya, ada juga yang Budia semakin tinggi nominal, apakah juga semakin tinggi keberkahannya? Betul, gitu. Tetapi maksudnya tetap kemampuan Anda. Kalau kemampuannya di 500, kemampuannya di 1 juta, jangan terus pura-pura gini, udah 100.000 aja. Ya Allah tahu, Allah tuh maha tahu. Allah yang nitipkan rezeki kepada Anda.
gitu kan. Mas Khalid nggak tahu berapa rekening Anda. Mas Khalid nggak tahu, saya nggak tahu berapa berapa banyak Allah titipkan kepada Anda. Gitu. Nah, Anda yang dititipi Allah dalam memberikan kembali ini, ya, rezeki titipan Allah ini. Ya, Anda ukur-ukur, Anda pertimbangkan, Anda mikir, ya, semau-maunya Anda atau sesuai dengan nurani Anda. Ya, biiznillah digerakkan Allah. Ini yang terbaik, ya, yang bisa saya sampaikan kepada Allah melalui program Wali Asuh. Sampai di sini dapat gambaran ya, alurnya ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu semua, pada saat kita memberi, sebenarnya kita menerima. Gitu. Makanya dalam topik ini, yuk kita mulai masuk topik nih, ya. Nah, mulai masuk topik ini, boleh nggak semua peserta ambil dua barang yang ada di depan mejanya masing-masing, lalu tunjukkan ke saya. Dua barang, ya mungkin satunya pensil, satunya kertas, boleh. Oh, satunya tas sampai HP-nya nggak muat ya. Satunya tas, satunya apa? Pensil ya. Boleh nggak gini? Oke, saya mau nanya nih, Bu Heti Nurhayati dari Cikarang. Ibu sudah pegang dua benda, Bu? Iya. Tangan Ibu berapa? Dua. 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 Ya. Kalau sudah pegang dua benda, bisa nggak saya tambah satu satu lagi untuk dipegang di tangannya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun maksa bisa, pasti jatuh nggak? Jatuh. Yes. Ini simulasi yang paling menggambarkan ya. Pada saat kita tidak memberi, kita nggak bisa menerima. Ibu, Bu, Ibu siapa nih? Ibu Tuti Setiawati, satu pegang pensil, satu pegang tas. Ya, bagaimana supaya tangannya Ibu kosong dan bisa diberi? Maka pegangan tas itu harus diapain, Bu? Hmm? Iya, ya. Mau, mau Pasti. pencet unmute, keliru pencet video. Nggak apa-apa, Bu, ya. Oke, ya. Iya, siap, Bu. Hmm, Iya. maaf, saya baru pertama ikut, jadi belum tahu. Ini saya akan berikan salah satu misalnya tas. Oke, Ibu ikuti saya ya. Kalau Ya, tangannya Ibu supaya kosong, tas itu harus diapain? harus diberikan. Yes, betul. Ya, kalau dibuang kan mubazir, berarti harus diberikan. Baru tangannya Bu Tuti kosong dan ya pada saat tangan kosong ini pasti diberi lagi sama Allah. Luar biasa ya. Ini konsepnya. Ya. Ya. Ini Ibu Zulaiha Alting. Ya, bawa bolpen sama buku. Wah, siap nulis ini ya berarti. Kalau pengen diberi lagi, maka yang ada di tangannya Bu Zulaiha harus diapain Ibu? Diberikan. Ya, itu. Ibu Iyah di Serang bawa Al-Quran satu, satunya bawa apa? Bolpen. Ya, gitu. Nah, kalau mau tangannya ini diberi lagi, itu harus kosong, Bu. Maka bolpen atau Al-Qur'annya harus Simpan atau diberikan. diberikan. Ya, gitu. Ya. Kalau Al-Qur'an satu-satunya, Bu, ya jangan. Bercanda ya. Karena yang dibawa Al-Qur'an itu. Gitu. Iya, Nah, oke, sampai sini dipahami, Bu? Ya. paham. Dua-duanya tolong diletakkan barangnya, lalu semua tangannya ke atas begini. Ya, kalau berdoa kan begini kan? Menadah kepada Allah, berdoa kepada Allah tangannya. Iya. Iya, tangannya begini. Nah, pada saat begini tangannya kosong, maka tangan ini akan diisi sama Allah sesuai permintaan dan kebutuhan kita. Nah, seringkali kita berdoanya begini, lihat tangan saya. Ini yang sudah dikasih Allah ini nggak mau dilepas. Nah, dua-duanya penuh. Oke? Ya Allah, saya minta rezeki. Kata Allah, tanganmu masih penuh. Gitu, mana bisa menerima. Gitu kan? Nah, jadi ini harus dilepas. Lalu begini, makanya pada saat kita
menerima itu harus diawali dengan memberi dulu. Kalau kita mau rezeki banyak, maka diawali dengan sedekah dulu. Sampai di sini dapat gambaran? Klik ya, gitu. Nah, apa ini? Nah, biasanya semakin yang kita cintai, semakin besar rezeki kita. Ya, semakin besar rezeki kita. Ya, tuh. Dari yang tiap hari Jumat, ya saya sarankan kepada semua jamaah, jangan lewatkan hari Jumat kecuali Anda sudah sedekahkan nasi box atau makanan kepada orang-orang yang turun Jumatan. Entah itu Gojek, entah itu ini ya, entah itu tukang sapu, ya tukang becak, gitu. Jangan tinggalkan hari Jumat sebelum Anda keluarkan, ya, keluarkan sedekah terbaik Anda agar tangan Anda kosong. Halo, ya, gitu. Berapa box, Bu? Terserah Anda masing-masing. Ya, kalau dalam komunitas wanita ajaib, ya pada saat hari Jumat ngaji ngado, ngatur jiwa ngaku dosa, bermuhasabah, gitu kan, jam setengah 11, setengah 12 selesai, buat semua keluar. Ya, semua keluar, mengantarkan nasi box ini ke masjid, ke takmir, ke orang-orang yang di jalan, ya, untuk bekal mereka makan siang setelah ba'da Jumat. Nah, gitu. Ya, teman-teman semua, ini jangan lewatkan Jumat jika belum melakukan itu. Masya Allah, itu enggak sekali dua kali, hampir seluruh jamaah mengalami keajaiban. Ya, gitu, mengalami keajaiban. Ya, bahkan ada nih orangnya di sini. Habis ngasih sedekah nasi box gitu kan. Tapi ini harus dilakukan dengan hati yang paham banget. Ini harus keluar supaya Allah memberikan yang lebih baik lagi. Betul ya teman-teman? Gitu. Nah, ya, setelah melakukan sedekah nasi box, Bu, alhamdulillah suami saya dapat proyek 120 juta. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya gitu. Nah, jadi terus sholat duha saya tambah semangat, Bu. Alhamdulillah. Ya gitu. Nah, so teman-teman, jadi memberi itu sama dengan menerima. Pada saat kita memberi orang lain, sebenarnya kita sedang memberi diri sendiri. Maka saat memberi, berilah yang terbaik dalam kemampuan Anda masing-masing. Ya, kemampuannya di mana? Memberinya sekemampuan itu. Gitu ya. Itu. Jadi memberikan yang terbaik dengan hati yang terbaik karena Anda sedang bukan memberi kepada orang lain dengan belas kasihan, bukan? Ya, jangan memberi kepada orang lain karena kasihan. Karena mohon maaf, saya takut nanti kita dikira menghina Allah. Karena Allah sangat mampu mengkayakan orang itu. Tapi Allah mentakdirkan beliau belum kaya itu karena izinnya Allah. Ya, jadi kalau kita memberi seseorang karena kasihan, saya khawatir Allah tidak berkenan. Memberilah karena Anda butuh diberi Allah. Setuju Bapak Ibu? Jadi pada saat kita ketemu adik-adik santri, memberilah bagaikan mereka itu penolong kita. Yang pada saat kita memuliakan mereka, memberi sesuatu ke mereka, insya Allah, Allah terenyuh. Ya kan? Kita bersyukur kita ditolong anak-anak santri sebagai wasilah untuk kita mendapatkan rezeki besar dari Allah, maka kita itu minta terima kasih sama anak-anak santri. Ya. Jadi bukan kita ada, ayo donasi buat anak santri, kesian, maamnya cuma nasi sama nasi sambal kerupuk doang. Enggak begitu. Ya, mereka memang dilatih seperti itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Gitu. Ya, jangan pernah memberi karena kasih ya. Tapi berilah karena kita terdorong ya untuk menyalurkan titipan Allah ini kepada orang yang menggetarkan hati kita. Kok tukang sapu itu menggetarkan hati kita. Masya Allah. Jangan-jangan Allah menghendaki orang itu yang disaluri rezeki. Maka terima kasih ya Allah, saya bisa menyerahkan hartamu kepada beliau dan beliau menjadi wasilah untuk saya mengkosongkan tangan ini, memberikan rezeki ini sehingga engkau memberiku yang baru. Makasih ya Allah. Ya gitu. Jadi jangan, kasihan amat itu tukang sapu itu kurus sekali. Kayaknya dia udah nggak makan 3 hari kali Mas Kolet ya. Nah Mas Kolet ini makan 4 kali sehari tetap kurus ayo.
Ya. Nah, jadi sampai di sini konsepnya dapat ya sahabat semua. Yuk sama-sama kita suarakan, sama-sama kita sebutkan, kita apa yelkan gitu ya. Ternyata semua ikuti kata kalimat saya. Ternyata memberi Ternyata. adalah menerima. Maka seperti apa pemberian kita? Ya, gitu. Nah, Budia coba dong masuk ke contoh konkret. Nah, baik ya, gitu. Tadi ini prolog ya. Prolog gambarannya sampai kepada pada saat kita memberi sebenarnya kita menerima. Jangan-jangan ini yang di tangan belum dikasih tapi kita udah nadah ke Allah. Maka nggak bisa. Ya gitu. Ya. Jadi menerima itu ada batasnya. Hanya dua begini, tapi memberi tak ada batasnya. Makanya semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Hello. Ya, coba diketik-ketik di chat, di kolom chat atau ditulis ya, gitu. Menerima ada batasnya. Iya, menerima itu ada batasnya, tapi memberi tidak ada batasnya. Ya, ternyata memberi adalah menerima, betul. Gitu. Makanya karena kita tahu ya, menerima itu ada batasnya, jangan lama-lama ini, harus segera sedekahkan, sedekahkan. Ya, jadikan apa? Anaknya, suaminya, keluarganya ini turut sejahtera dengan pemberian Allah ini. Ya, gitu. Jadi jangan kalau menerima untuk diri sendiri semua. Makanya Allah perintahkan dalam ilmu fikih, ya. Nanti Ustadz Ali yang bisa menjelaskan ya, gitu. Kalau saya ini pengalamannya saja ya, gitu. 2,5% harus langsung dipotong untuk dizakatkan atau apa diinfakkan. Ya, bukan hak kita itu ya. Pada saat kita menerima dari Allah, 2,5% harus langsung dikembalikan kepada Allah, ya, disalurkan kepada yang berhak. Titipan Allah untuk orang lain ini 2,5%, gitu ya. Lalu apalagi ilmunya banyak sekali. Ya, jadi pokoknya kalau diberi rezeki itu langsung ingat Allah dulu, jangan ingat diri sendiri dulu. Gitu ya. Dikasih uang tiba-tiba datang uang merah 2 lembar. 200.000 gitu ya. Waduh, langsung ingat diri sendiri. Ini tak pakai ini. Jangan Bapak Ibu. Begitu masuk, bleng 2 lembar uang merah, langsung 2,5%. Ya, gitu 2,5%, langsung ingat wajahnya Mas Khalid. Curious, great, ya JKRI. Ya, gitu. Ya, langsung sampaikan kepada YKRI. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ada rezeki 2 lembar uang merah. 2,5% saya serahkan kembali kepadamu ya Allah melalui Yayasan Khairul Rozikin. Jadi semua penyerahan itu sebenarnya untuk Allah. Tapi melalui Yayasan Khairul Rozikin. Sampai sini dapat gambaran ya. Jadi nggak perlu gini. Mas Khalid, saya dapat uang merahnya 1 miliar semuanya. Totalnya. Jadi sedekah saya 2,5%-nya itu sudah 25 juta Mas Khalid. Ya, nanti nama saya taruh di paling atas ya. Saya sedekah buat YKRI. Sedekah buat YKRI berarti Anda nggak dapat apapun keberkahan kecuali terima kasih. Iya kan? Gitu. Nah, kalau kepada Allah, biar kata 1 miliar, 10 miliar ya. Bahkan ada beberapa sahabat yang ngasih saja ya, tanah sekian hektar. Ya gitu. Ya nggak kepengen dia apa-apain, nggak gimana-gimana diajak ngomong. Terserah Budia saja deh. Ini kan dikasih Allah. Terserah Budia mau diapain. Loh, kayak saya yang dititipi kan. Gitu. Ya Allah, kok ada orang kayak gini. Jadi benar-benar teman-teman kepada Allah. Sehingga kita nggak kepengen gitu ya, nggak kepengen apa itu namanya mendapatkan terima kasih itu, karena yang kita pengenkan barokahnya. Setuju ya teman-teman? Ya, kita pengenkan barokahnya. Makanya kalau menyampaikan sesuatu itu selalu saya awali dengan Mas Khalid, izin ya,
mohon berkenan menerima rasa syukur saya kepada Allah. Saya mensyukuri nikmat kepada Allah gitu. Sehingga saya ingin gitu ya, ingin menyampaikan syukur saya kepada Allah dengan berbagi kepada semua tim. Nah, jadi rasa syukurnya kepada Allah gitu ya. Ya, bukan dapat rezeki, Mas Khalid, ini dapat rezeki bagi-bagi. Tuh, saya itu kalau dapat rezeki bagi-bagi, Mas Khalid. Berarti saya hanya dapat terima kasih Bu Dia, gitu doang. Rugi amat ya, nggak beruntung. Harus luruskan niat ya Bu ya. Iya, luruskan niat itu apapun itu untuk Allah. Gitu. Ya, konsep memberi adalah menerima ini sangat penting sekali, teman-teman. Bahkan saya melihat kebiasaan memberi pada seorang yang mungkin bukan muslim atau orang-orang lain yang sangat dermawan. Masya Allah, mereka memberi itu bagaikan bernafas. Coba bernafas. Iya, dari tadi sudah bernafas kan Bu ya? Dari tadi ada yang nggak bernafas? Mati Bu. Dari tadi berarti kan udah bernafas kan? Ingat nggak udah berapa kali nafas? Hello? Nggak ingat. Nah inilah esensi memberi. Ya, memberi yang seperti ini yang menerimanya luar biasa. Gitu. Memberi yang nggak inget lagi. 1 detik yang lalu aja nggak inget gitu. Ya, suatu ketika Ustadz Ali, terima kasih ya Ustadz Ali, dulu kan pernah gini. Ustadz Ali geleng. Kapan ya? Apa? Oh ya bun, sama-sama gitu. Nah, bagi kita, pada saat kita yang menerima pemberian, kita wajib ingat seumur hidup kita. Tapi bagi kita yang memberi, ya, berlakulah seperti bernafas. Dan kita nggak ingat lagi. Karena kita itu butuh diberi banyak sekali sama Allah. Ya kan? Diberi keuangan yang cukup, diberi kesejahteraan, diberi kedamaian, diberi kebahagiaan gitu. Ya. Budia isinya ini berarti harus barang. Ya, yang gampang dilihat kan barang. Ya, gimana Budia aplikasinya? Ya, yang sekarang butuh uang banyak, lagi menunggu rezeki Allah. Coba deh dibuka itu lemari. Udah sering banget saya ngomong ini kayaknya ya. Lemari itu dibongkar ya nggak kepake-pake, udah 3 tahun nongkrong di lemari. Keluarin deh. Gitu. Ya, sedekahkan. Gitu. Apalagi sepatu ya. Sepatu sampai merotol semuanya nggak dipakai. Sebelum merotol sudah berikan. Supaya Allah ganti yang baru. Gitu. Udah deh percaya saya. Lemari habis dibongkar. Bentar aja penuh lagi. Seragam ini, seragam kajian, seragam taklim, seragam ini. Banyak sekali seragam. Betul nggak? Gitu. Dan sekarang modelnya seragam nggak mau yang biasa. Yang cakep-cakep gitu ya. Jadi keren juga kalau dipakai jalan-jalan ya. Nah, terus apalagi Budia yang kita harus lepaskan? Nama baik. Ya, gitu. Ya, nama baik, kebanggaan terhadap jabatan kita. Itu lepaskan. Kalau nggak dikasih yang baru ini. Contohnya gimana Budia gitu. Ya. Kalau kita mau dikasih yang lebih tinggi lagi harkat martabat jabatannya, maka yang lama lepaskan. Maksudnya lepaskan ini apa Budia? Jangan merasa udah jadi pejabat. Rasanya ini lepaskan. Gitu. Artinya apa? Pada saat diuji, ya nama kita tidak disebut, biasa aja. Ya, pejabat tiba-tiba nggak dikasih tempat duduk di depan. Loh, saya ini kepala sekolah loh. Kok saya nggak dikasih tempat di atas? Panitia dikepoin. Panitia, ini saya ini duduknya di mana? Nggak tahu Bu, terserah aja Bu. Banyak kok tempat duduk. Tersinggung. Kamu nggak tahu ya saya ini kepala sekolah. Nah yang segini alamat ini masih megang rasa atau haknya, megang apa itu namanya, rezekinya, megang apa ini namanya, tidak gampang Kebanggaannya. diomong, banggaannya jadi kepala sekolah, gitu kan, disuruh nyari kursi sendiri tersinggung, kan harusnya saya disediakan di depan, gitu ya, kalau bisa di atas panggung, gitu kan, gitu. Ini alamat ini. Tidak bisa ditambahi lagi. Kenapa? Dia masih memegang kebanggaannya itu. Ya, maka alamat orang-orang, ciri orang-orang yang akan terus dikasih jabatan tinggi pada saat ke sebuah acara,
dia adalah seorang pejabat atau salah satu manajemennya, orang yang dihormati gitu ya, yang punya jabatan, lalu tidak disiapkan apa-apa untuk dia, gitu kan. Datang itu, Mbak, izin, saya duduk di mana? Di mana aja boleh, Bu. Siap. Oke, duduk paling belakang pun nggak apa-apa, gitu. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini, hatinya itu udah tawar. Hatinya itu +6. Hati pengabdian. Gitu. Jabatan, pangkat, semuanya itu tidak mengubah kedudukan kita di depan Allah. Yang membuat kita berbeda di depan Allah itu hanya ketakwaannya. Maka ini, berikan ini, rasa ini, kembalikan kepada Allah. Gitu. Jadi pada saat berdoa, ya Allah berikan aku pangkat, derajat, jabatan yang tinggi, ya, yang menjadi sukses luar biasa, gitu kan. Ini harus dalam posisi sudah menyerahkan kebanggaan itu kepada Allah. Ya, gitu. Dan juga ditandai dengan, ya Allah, semoga semua tim yang saya bangun bisa mencapai jabatan juga yang tinggi-tinggi, ya Allah, gitu. Doakan orang lain, maka Allah akan meninggikan jabatan kita. Ya, gitu. Nah, di sini tuh ini sekali teman-teman, kelihatan sekali itu spiritual meternya, ya, kalau sesuatu yang bersifat harta tahta, ya, gitu. Ini kelihatan sekali spiritual meternya. Harus banyak sering memberi, gitu. Harus banyak sering memberikan kebanggaan kita, ya, memberikan apa, melepaskan semua, ya. Memberi itu artinya melepaskan hak kita, hak yang harusnya punya banyak, ya, harta, gitu ya, kita harus lepaskan supaya Allah berikan yang baru, gitu, ya, gitu. Karena nilai ibadahnya itu bukan seberapa banyak harta kita, nilai ibadahnya itu seberapa banyak harta yang dititipkan Allah manfaat bagi orang lain, itu nilai ibadahnya, gitu. Nah, jadi kalau digenggam sendiri, harta, pangkat, jabatan ini digenggam sendiri, ini nggak dapat yang baru, gitu. Nilai ibadahnya itu nggak bertambah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa memahami ya teman-teman, semakin banyak memberi berarti semakin banyak menerima. Ya. Beberapa kali ini saya lihat YouTube itu sudah keren-keren banget ya sekarang, isinya YouTube juga mulai bergeser gitu, nggak yang kurang bagus ya, tapi banyak yang lebih bagus gitu ya. Lunas amanah 50 juta hanya dengan kekuatan sedekah. Masya Allah. Ya gitu, itu keren banget gitu. Anak terbebas dari narkoba dengan kekuatan sedekah. Gitu. Jadi kalau sedekah itu, ya apa caranya Anda? Ya, sampai ada seorang tukang pijit di sebuah kota, supaya bisa sedekah jualan jamu. Supaya bisa sedekah dia ngelondri tuh, mau nyetrika di tempat laundry supaya dapat penghasilan, bisa ngerasain ngasih 2,5%-nya itu loh, bahagia dia. Padahal penghasilan nyetrika di laundry itu berapa? Saking dia ingin sekali, dia nggak dititipi rezeki uang sama Allah, tapi dia dititipi rezeki tenaga dan sehat. Ya, nyetrika di laundry pagi sampai malam. Kenapa sampai larut malam? Biar upah saya banyak, Bu. Biar saya itu kalau nerima langsung saya bisa potong 2,5%, saya masukkan kaleng masjid, itu saya bahagia, Bu. Masya Allah. Nangis kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, sebagian dari kita yang sudah diberikan lebih beruntung daripada orang tersebut, ya kita harusnya lebih aware ya, lebih aware. Gitu. Nilai ibadah dari harta yang Allah titipkan kepada kita itu nggak bisa bertambah kalau nggak disalur. Ya, jadi seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma sallu alaihi wa ala alihi
washabbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.